Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Ilham di sini. Jadi kita belajar tentang vocabulary untuk bagian reading ini ya. Nah, jadi di soal reading itu pasti nanti ada bagian yang menanyakan tentang sinonim ya. Atau dalam bahasa istilah di reading itu namanya vocabulary questions. Oke? Nah, jadi selain vocabulary questions, kita juga akan mempelajari namanya reference questions. Oke? Nah, jadi reference question ini pertanyaan yang merujuk begitu. Nah, biasanya di soal reading itu ada pertanyaan di mana salah satu kata, biasanya itu kata ganti ya, kata ganti yang diminta ini rujukannya kemana begitu. Jadi teman-teman akan diarahkan ke sebuah kata yang merujuk terhadap kata ganti tersebut atau yang ditanyakan di soal. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman silakan menyimak video berikut ya, dibimbing oleh Kak Ilham. Oke, kita mulai untuk bagian yang ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di teks, di sini ada bagian mengenai vocabulary and reference questions ya. Jadi di sini mungkin acak, oke? Mungkin ada beberapa teks di sini, tapi nanti acak untuk pertanyaan vocabulary dan reference questionnya, oke? Jadi apapun pertanyaan yang ada di depan kita, kita langsung bahas, oke? Ya. Nah, di sini untuk nomor 1, teman-teman lihat, sepertinya dia meminta, dia minta sinonim ya. Nah, the word boast in the passage means. Nah, jadi kalau ada kata means, berarti dia meminta sinonim di sini ya. Nah, boast. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti membaca sebuah teks dan diminta untuk mencari vocabulary, mencari sinonim, langsung mencari kata yang digarisbawahi biasanya atau yang ditebalin di teks ya. Jadi teman-teman bisa menghemat waktu begitu. Oke. Nah, kalau sudah dapat, kita mulai. Nah, kita bisa membaca dari mulai kalimat yang mengandung kata tersebut seperti sini ya. Nah, di sini ada tertulis bahwa today most campuses boast an ethnic mix in the student body of 50 or more nationalities di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini universities in Australia, jadi kalau kita terjemahkan katanya universitas di Australia have been welcoming international, telah menyambut mahasiswa internasional lebih dari seabad begitu. Jadi sudah lama katanya. And today, dan hari ini atau sekarang ini katanya kebanyakan kampus boast an ethnic mix in the students body of 50 or more nationalities. Kalau kita merujuk terhadap makna yang tadi, Universitas di Australia ini sudah selalu katanya menyambut siswa internasional begitu. Berarti di situ ada sisi positif ya, tidak ada masalah konflik di situ. Oke? Berarti ini sesuai dengan suasana yang baik di sini. Oke? Jadi kita coba artikan boss ini apa ya. Nah, pertama-tama coba kita artikan ke promote dulu. Nah, promote di sini artinya mempromosi ya. Nah, mempromosi artinya menaikkan misalnya juga. Kemudian allow artinya membiarkan atau mengizinkan. Kemudian offer artinya menawarkan. Setelah itu possess memiliki atau mempunyai. Kemudian price ya, atau menjunjung tinggi begitu ya, atau mengagumi di sini. Nah, kalau kita artikan di sini ya, today tadi ya, today most campuses, jadi katanya hari ini atau zaman sekarang ini banyak kampus yang mempromosikan ethnic mix. Apakah both artinya mempromosikan? Apakah sesuai dengan identitas universitas yang selalu menyambut mahasiswa internasional? Tentu ini kurang tepat ya untuk yang ini. Oke, jadi kita bisa eliminasi. Apakah membiarkan? Apakah sesuai dengan konteks betapa bangganya mereka selalu menyambut mahasiswa internasional di sini? Tentu allow juga kurang tepat. Kemudian offer menawarkan juga kurang tepat ya. Kemudian possess memiliki, sedangkan di sini memiliki juga kurang tepat untuk boast. Nah, price di sini artinya mengagumi gitu ya, atau membanggakan di sini. Oke. Jadi yang lebih tepat untuk boast ini artinya adalah praise ya. Kalau teman-teman lihat di kamus, boast itu artinya seperti menjunjung tinggi ya, seperti mendambakan, seperti memuji-muji begitu. Nah, ini praise di sini. Oke. Praise itu sesuai dengan yang ini ya. Jadi jawabannya adalah praise. Oke, jadi begitu ya cara mencari sinonim. Tapi pada dasarnya teman-teman memang harus lebih banyak mengetahui
vocabulary supaya mudah mendapatkan jawabannya. Oke. Nah, maka dari itu di sesi video ini teman-teman akan diajarkan beberapa kata yang ada di sini untuk kita terjemahkan supaya teman-teman juga bisa pelajari di rumah, bisa menambahkan kosakatanya ya. Oke, kita ke nomor 2. Selanjutnya di sini kita lihat nomor 2 ya. The word emitted ya in the passage means, berarti dia meminta sinonim lagi. Oke. Nah, emitted ini ada yang tahu artinya? Nah, kalau teman-teman lihat di kamus, emitted ini artinya dipancarkan ya. Oke, artinya dipancarkan. Ini ada di sini ya. Nah, coba kita artikan bahwa analyzing the light emitted by devices ya. Katanya menganalisa cahaya yang dikeluarkan oleh devices. Devices artinya alat-alat begitu. Jadi di sini emitted ini seperti dikeluarkan atau dipancarkan begitu. Nah, sesuatu yang dipancarkan itu berarti ada suatu sumber yang dimana dia memproduksi sebuah cahaya. Biasanya yang dipancarkan itu cahaya ya. Nah, kemudian memancarkan ke langit misalnya kalau untuk hal-hal devices begini, atau memancarkan keluar begitu. Nah, kalau kita artikan shaded di sini artinya dilindungi ya, seperti dilindungi di sini shaded. Apakah sesuai dengan dipancarkan? Tentu tidak ya, berarti ini bukan jawabannya. Kemudian triggered ini artinya dipacu ya, atau dipicu yang benar ya, dipicu di sini artinya. Nah, ini juga kurang tepat ya untuk yang pilihan yang ini. Bukan dipicu artinya. Nah, kemudian produce. Nah, produce ini artinya dihasilkan. Apakah kira-kira dihasilkan bisa dengan dipancarkan? Mungkin bisa ya, kita keep dulu. Block artinya dihalangi. Nah, ini jelas berbeda jauh dengan dipancarkan. Ini kita eliminasi. Kemudian reflected artinya dipantulkan ya. Seperti ini. Nah, dipantulkan. Nah, kira-kira yang lebih tepat apakah dihasilkan atau dipantulkan? Nah, kalau dipancarkan itu berarti mengeluarkan ya. Berarti ada sesuatu yang sumber, di mana sumber ini menghasilkan begitu. Nah, menghasilkan itu bahasa Inggrisnya produce ya. Kalau pasifnya dihasilkan. Berarti jawaban yang tepat adalah Charlie di sini. Oke? Jadi ini dia salah untuk yang dipantulkan ya. Karena sesuatu yang dipancarkan belum tentu dipantulkan. Oke? Nah, untuk nomor 2 jawabannya Charlie. Semoga paham ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, di sini ada teks 3. Teks 3 ini kalau teman-teman lihat dia meminta ya sama masih minta sinonim ya. Oke, coba kita bahas assumptions di sini. Nah, assumptions ini ada di sini ya. Coba kita garis bawahi. They contradict the popular assumptions about learning styles. Jadi katanya mereka kontradik atau mengkontradiksi atau menentang begitu. Asumsi populer tentang gaya bahasa atau gaya belajar ya di sini. Nah, di sini assumption di sini arti assumptions ini sudah diserap ya dalam bahasa Indonesia artinya asumsi di sini ya. Asumsi ini seperti perakiraan begitu atau dugaan seperti itu ya, asumsi. Nah, kalau kita artikan satu-satu, measurement di sini artinya pengukuran. Oke, kemudian hipotesis juga ini seperti percobaan ya. Kemudian notions ini artinya gagasan. Kemudian statements artinya pendapat ya atau pernyataan. Kemudian guesses artinya perakiraan. Oke. Nah, kira-kira yang mana lebih tepat? Tadi asumsi itu seperti dugaan gitu ya atau perakiraan. Berarti jelas jawaban yang lebih tepat adalah guesses. Oke. Dugaan, terkaan begitu. Jadi assumptions ini sinonim dengan guesses di sini ya. Oke, sesuai makna. Kalau teman-teman lihat di kamus, assumptions itu sangat dekat dengan guesses karena hanya perakiraan gitu, terkaan ya. Oke. Jadi nomor 3 jawabannya error. Oke? Ya, semoga dapat dipahami. Untuk materi dan video selengkapnya, silakan cek di grup belajar masing-masing atau klik link pada deskripsi video ini ya.